Assalamualaikum, saya Restu Ayu Gustianingrum, mahasiswa Pascasarjana Universitas Riau. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik dalam Menunjang Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya kemampuan berpikir kritis atau critical thinking, terutama pada era Society 5.0. Era Society 5.0 menuntut manusia untuk terus berkembang dan mampu menghadapi tantangan dalam pesatnya kemajuan teknologi. Salah satu tantangan ada di bidang pendidikan. Pemerintah harus terus mengevaluasi kualitas pendidikan agar pelajar memiliki critical thinking yang baik dan mampu bersaing di era Society 5.0. Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan evaluasi terhadap kualitas pendidikan Indonesia, yaitu dengan hadirnya kurikulum merdeka yang digagas langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim. Menurut Indarta tahun 2022, kurikulum merdeka hadir sebagai jawaban atas ketatnya persaingan sumber daya manusia secara global di era Society 5.0. Salah satu hal yang digagas dalam kurikulum merdeka adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Kemampuan berpikir kritis atau critical thinking merupakan bagian dari elemen dalam profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis. Mengapa kemampuan berpikir kritis itu penting? Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada, pemikir kritis akan mampu mengevaluasi dan menganalisis setiap informasi baru yang diterimanya. Kemudian, berpikir kritis penting karena peserta didik mampu membangun kualitas berpikir sehingga membangun pembelajaran yang baik. Berpikir kritis, maka peserta didik akan mudah dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan pada era Society 5.0 yang diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara baik dan bijaksana. Apalagi saat ini informasi-informasi itu sangat mudah sekali diakses. Nah, peserta didik harus mampu menganalisis setiap informasi baru yang diterimanya. Berdasarkan hasil survei, soal-soal tes yang ada di sekolah, yaitu di sini SMA N1 Kampar, didapatkan bahwa soal-soal tes belum dapat mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam menunjang penguatan profil pelajar Pancasila. Metode penelitian yang pertama jenisnya adalah eksploratif, yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Subjeknya adalah 33 subjek, yaitu siswa SMA N1 Kampar. Tekniknya adalah tes dan wawancara. Sedangkan instrumennya adalah 2 soal uraian dan mengacu pada indikator kemampuan berpikir kritis, yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi. Hasil yang diperoleh yaitu dapat dilihat pada tabel, di mana terdapat skor dari 0 sampai 4. 0 itu merupakan jawabannya tidak ada atau siswa tidak menjawab, sedangkan skor 4 itu siswa menjawab dengan benar, lengkap, dan sesuai konteks soal. Nah, berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa pada aspek interpretasi hanya 18% peserta didik mampu menjawab dengan benar dan lengkap. Kemudian pada aspek analisis hanya 23%, evaluasi 30%, dan inferensi 24%, dan ini masih termasuk kategori rendah. Pada aspek interpretasi itu hanya 18% peserta didik menjawab dengan tepat dan lengkap. Dapat dilihat pada gambar 1, itu merupakan salah satu contoh kesalahan
pada aspek interpretasi, di mana peserta didik hanya menuliskan apa yang diketahuinya saja dan tidak menuliskan apa yang ditanya dari soal. Pada aspek analisis, itu hanya 23% peserta didik yang memberikan analisis dengan tepat sesuai dengan konteks soal dan lengkap. Dapat dilihat pada gambar 2, salah satu contoh kesalahan analisis, yaitu peserta didik menganalisis atau mencari U10 dari soal, sedangkan yang ditanya adalah E10. Artinya, peserta didik mencari nilai dari jumlah orang yang sudah tertular pada fase ke-10. Sedangkan yang ditanya itu adalah berapa jumlah orang yang sudah tertular hingga fase ke-10. Artinya harus dijumlahkan dari fase 1, 2, 3 hingga 10, yaitu kita menggunakan deret aritmatika. Deret geometri. Nah, di sini peserta didik mencari nilai dari suku ke-10, sedangkan yang ditanya adalah jumlah hingga suku ke-10. Pada aspek evaluasi, terdapat 30% peserta didik membuat penilaian dengan tepat sesuai dengan konteks soal dan lengkap. Pada gambar 3, terdapat contoh kesalahan evaluasi di mana siswa salah dalam membuat penilaian. Jadi penilaiannya tidak tepat, tapi masih sesuai dengan konteks soal. Pada aspek inferensi, terdapat 24% peserta didik yang membuat kesimpulan dengan tepat sesuai dengan konteks soal dan lengkap. Pada gambar 4 dapat dilihat contoh kesalahan inferensi di mana peserta didik tidak membuat kesimpulan dari hasil pekerjaannya. Padahal peserta didik sudah menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanya, sudah menganalisis dengan tepat, tapi dia tidak menyimpulkan apa yang dikerjakannya. Berdasarkan pemaparan tadi, didapatkan rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta didik secara keseluruhan memiliki persentase sebesar 23,75%, yaitu dengan kategori rendah. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa peserta didik belum terbiasa dan terlatih dalam menyelesaikan soal tes kemampuan berpikir kritis, karena jarang diberikan soal kemampuan berpikir kritis. Kemudian hasil wawancara dengan guru didapatkan bahwa ternyata sulit mengembangkan soal tes kemampuan berpikir kritis. Jadi berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa berpikir kritis itu merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang profil pelajar Pancasila dan juga dalam menghadapi era Society 5.0. Walaupun pada kenyataannya kemampuan berpikir kritis masih rendah. Oleh karena itu, diharapkan kepada guru ataupun calon guru itu agar terus melakukan evaluasi. Termasuk juga pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang ada di sekolah sehingga dapat membuat kemampuan berpikir kritis peserta didik menjadi lebih baik, sehingga kemampuan bernalar kritisnya juga menjadi baik dan terwujud profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan. Salah satunya adalah dengan cara mengembangkan soal-soal tes kemampuan berpikir kritis dan membiasakan peserta didik menyelesaikan soal-soal kemampuan berpikir kritis. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.